Hai sobat, ini adalah alur cerita dari film Colombiana. Cerita diawali pertemuan dua gembong mafia Kolombia, Fabio dan Luis. Fabio ingin keluar dari organisasi. Dia menyerahkan data transaksi ke Luis. Meski terlihat tersenyum, Luis sebenarnya sangat marah. Ia memerintahkan Marco untuk menghabisi Fabio sekeluarga. Fabio segera pulang. Ia tahu Luis akan menghabisinya. Fabio memiliki anak sematawayang bernama Catalea. Ia pun menyerahkan microchips berisi data mafia. Ia juga menyerahkan kalung bergambar bunga anggrek dan menuliskan alamat paman Catalea di Amerika. Tak lama kemudian, anak buah Marco tiba. Mereka langsung menghabisi para pengawal Fabio. Fabio mencoba melarikan diri, tapi mereka sudah dikepung. Ia dan istrinya pun angkat senjata memberikan perlawanan. Catalea menyaksikan semua kejadian itu. Ibunya meninggal ditembak dengan tragis. Demikian juga ayahnya, tewas diberondong peluru di depan matanya. Anak buah Marco hendak menembak Catalea, tapi Marco masih ingin menginterogasinya. Catalea yang semula diam, tiba-tiba berdiri dan melukai tangan Marco dengan pisau. Setelah itu, ia melompat jendela dan melarikan diri. Marco mengerahkan semua anak buahnya untuk mengejar Catalea. Namun, Catalea sangat hafal seluk-beluk kawasan tempat tinggalnya. Dengan mudah ia melepaskan diri dari para pengejarnya. Tak lama, Catalea mengira sudah aman. Namun, Marco masih mengejar. Catalea pun masuk ke gorong-gorong. Gorong-gorong itu berujung di bagian lain kota Bogota. Catalea segera menuju kedutaan besar Amerika dan bertemu Pak Dubes. Catalea menyerahkan microchip yang tadi dia telan kepada Pak Dubes. Ternyata benar isinya data-data mafia. Microchips itu menjadi paspor bagi Catalea untuk perlindungan di Amerika. Dengan demikian, ia bisa menghindari kejaran Don Luis. Catalea segera diterbangkan ke Amerika. Dikawal petugas kedutaan. Mereka tiba di Bandara Miami. Catalea mendapat izin tinggal dan juga sejumlah uang untuk biaya hidup sementara. Tapi Catalea tidak mau ikut mereka. Ia mau mencari pamannya. Maka ia pura-pura hendak pipis. Lalu, ia melarikan diri. Catalea segera mencari bus ke Chicago. Meski ia sendirian dan masih kecil, itu tak jadi masalah. Ia tergolong anak yang cerdas. Catalea pun hendak mencari alamat pamannya, seperti yang ditulis ayahnya. Akhirnya, Catalea berhasil bertemu dengan pamannya, Emilio. Suasananya begitu mengharukan. Oh ya, Emilio adalah adik dari ibu Catalea. Emilio hendak memasukkan Catalea ke sekolah seni. Namun Catalea menolak. Ia ingin menjadi asasin atau pembunuh untuk membalaskan dendam orang tuanya. Tapi Emilio tetap memasukkan Catalea ke sekolah di kota tersebut. Setelah berada di luar, Catalea mengatakan tidak mau sekolah. Ia ingin menjadi asasin. Emilio tiba-tiba menembak secara brutal. Lalu mengatakan, "Kalau kamu mau jadi asasin biasa saja, saya bisa mengajarimu sekarang. Tapi kalau mau jadi asasin profesional, kamu harus sekolah. Kamu harus berpendidikan." Cerita melompat 15 tahun kemudian. Mobil merah menabrak mobil polisi. Dari mobil itu, keluar perempuan mabuk. Perempuan itu tak lain Catalea yang sudah dewasa. Ia kini jadi asasin profesional. Ia sedang menjalankan misi khusus dan ia memang sengaja ingin ditangkap polisi. Pada saat yang sama, mobil tahanan datang membawa penjahat kakap. Ia juga ditahan di kantor polisi tersebut. Malam itu juga, Catalea mulai beraksi. Ia membuka penyamaran dan membuka pintu sel, lalu mengalihkan arah kamera pemantau. Ia mengendap-endap naik ke plafon dan saluran AC agar bisa menyeberang ke blok sel penahanan penjahat kakap
Ia perlu mematikan listrik dengan strategi sendok dan air. Catalea berhasil menyeberang ke blok sel penjahat kakap. Ia pun masuk dan menodongkan pistol. Tanpa ragu, Catalea menembaknya. Di dada penjahat kakap ada tanda mata berupa simbol bunga anggrek Catalea. Polisi segera bergerak mencari pelaku pembunuhan. Sedangkan Catalea menyelinap untuk kembali masuk ke selnya. Ia kemudian melepas pakaian khusus, lalu kembali jadi gadis pemabuk. Polisi yang memeriksa selnya tidak curiga, hanya menemukan tahanan yang sedang tidur. Sementara itu, Detektif Ross dari FBI datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia memeriksa mayat penjahat kakap dan menemukan keanehan di saluran AC. Ia juga merekonstruksi proses penembakan si penjahat. Pada saat yang sama, Catalea dilepaskan dan harus ikut sidang pengadilan. Ia segera ke loker pribadinya untuk berganti pakaian dan menjadi Catalea yang asli. Di tempat lain, agen CIA datang ke sebuah rumah. Ternyata di situ ada Louis dan anak buahnya. Rupanya ia disembunyikan oleh CIA di Amerika. Agen CIA bertanya tentang kasus pembunuhan penjahat kakap, tapi Louis mengaku tidak tahu. Setelah agen CIA pergi, Louis memerintahkan Marco untuk menghabisi orang dekat Catalea. Sedangkan Catalea kembali bertemu Emilio, sang paman, di tempat laundry. Emilio memuji keberhasilan Catalea menghabisi penjahat kakap. Ia juga menyerahkan tugas baru, yakni menghabisi penjahat jendel di Meksiko. Penjahat ini menipu puluhan juta dolar. Emilio juga mengatakan tak setuju Catalea selalu meninggalkan jejak berupa simbol bunga Catalea di setiap korbannya. Polisi bisa menemukan jejak mereka. Namun, Catalea keras kepala. Ia membantah sang paman dengan mengatakan ia melakukan itu untuk memancing kemunculan Louis yang ia yakini ada di Amerika. Catalea juga yakin semua perbuatan mereka tak akan terungkap. Meski habis bertengkar, Catalea tetap komitmen menjalankan misi. Ia ke rumah persembunyian lain dan mengambil paspor Meksiko. Ia juga memberi makan 2 anjing peliharaannya. Sementara itu, penjahat jendut berpesta dengan gadis-gadis Bahenol di villa mewahnya. Ia juga menambah jumlah pengawal agar lebih aman, karena ia dapat info ada asasin yang mengincarnya. Saat itulah, Catalea menyelinap masuk lewat kolam hiu. Ia pun masuk ke kamar penjahat jendut dan memberi simbol di dadanya. Penjahat jendut terbangun dan kaget. Ia keluar kamar dan menemukan pengawal sudah mati. Di atas kolam kaca, ia menemukan bunga Catalea. Ia sadar ada pembunuh di rumahnya. Penjahat jendut mencoba bernegosiasi. Ia siap membayar berapapun asal jangan dihabisi. Ia segera berbalik dan menembak, tapi pistolnya kosong. Catalea menembak betisnya, lalu menembak kaca penutup kolam. Tubuh penjahat jendut jatuh ke dalam kolam. Darah dari kaki penjahat jendut mengundang hiu ganas. Penjahat jendut pun jadi santapan. Yang tersisa hanya bunga Catalea. Di tempat lain, Detektif Ross terus mempelajari gambar bunga di tubuh korban Catalea. Seorang petugas kebersihan memberitahu bahwa itu adalah bunga Catalea yang hanya tumbuh di Kolombia. Maka, Detektif Ross langsung melakukan pencarian kasus dengan kata kunci Catalea. Tapi, informasi itu terkunci. Catalea sedang berada di rumah pacarnya, Danny, seorang pelukis. Mereka berbicara soal hubungan mereka selama bertahun-tahun pacaran. Danny hanya mengenal nama Jennifer tanpa tahu latar belakangnya. Catalea bilang, ia bukan siapa-siapa dan tidak perlu mengkhawatirkan soal itu. Yang jelas, ia mencintai Danny sepenuh hati. Setelah mereka diskusi, lanjut Indahoy,
Saat Katalea tidur pulas, Dani diam-diam memotretnya. Saat bangun, Katalea harus pergi buru-buru karena ada janji. Dani diceritakan lagi ngopi-ngopi dengan temannya. Ia pun memperlihatkan foto Katalea yang ia kenal sebagai Jennifer. Saat Dani lengah, temannya mengambil teleponnya dan mengirim foto itu ke temannya di FBA. Ia ingin tahu identitas wanita di foto itu. Perbuatan teman Dani, meski tujuannya baik, jadi masalah. Pencarian itu memicu alarm di ruang kerja detektif. Tangan di foto identik dengan tangan di kamera pemantau. Identitas Katalea pun diketahui, termasuk lokasinya sekarang berada. Katalea tak sadar sedang diburu polisi. Ia sedang teleponan dan sayang-sayangan dengan Dani ketika alarm berbunyi. Ia melihat apartemennya sudah dikepung. Ia sadar sudah ketahuan. Ia segera melakukan persiapan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Katalea tidak ingin tertangkap. Ia sangat ingin membalaskan dendam ayah dan ibunya. Keberadaan Los juga belum diketahui. Katalea terus berlari menghindari sergapan, termasuk mengambil senjata sniper di kamar lain. Ketika polisi meledakkan pintu kamarnya, Katalea juga meledakkan dinding untuk meloloskan diri. Ia bergegas ke rumah paman dan neneknya. Ia hanya menemukan mayat sang nenek dan juga mayat Emilio yang tewas karena disiksa. Amarah membuncah. Detektif Ross pulang kerja dengan tidak semangat. Namun, baru saja hendak makan, tiba-tiba ia sadar ada orang lain di rumahnya. Ternyata itu Katalea yang sudah mengancam menembaknya. Katalea minta detektif Ross mencari tahu alamat Louis. Jika tidak, anak dan istri detektif Ross bisa jadi korban berikutnya. Keesokan hari, detektif Ross menemui agen CIA untuk minta alamat Louis. Agen CIA menolak, namun tembakan jarak jauh Katalea membuatnya memberikan alamat rumah persembunyian. Pembalasan dendam dimulai. Sebuah roket meluncur dan menghancurkan bangunan rumah persembunyian. Semua hancur berkeping-keping. Roket itu nyaris membunuh Louis. Katalea terus beraksi menghabisi anak buah Louis. Marco membawa Louis ke tempat persembunyian yang aman. Marco melemparkan granat ke lokasi Katalea. Ia muncul dari sisi lain dan menghabisi anak buah Marco dengan senapan mesin. Akhirnya tersisa Marco. Katalea yang sudah dipenuhi amarah dan dendam tak melepas kesempatan itu. Ia menghabisi Marco. Louis yang ketakutan segera berlari keluar rumah. Ia mengambil mobil yang ada dan kabur. Saat itulah Katalea menelepon. Ternyata di dalam mobil itu ada 2 ekor anjing peliharaan Katalea. Begitu mendengar perintah, anjing itu segera menyantap Louis. Kisah pun berakhir.